Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novia Wahyu Rahmawati dengan NIM 20484-072, Puput Nurmasari dengan NIM 2048073, Wiji Ningrum Ambarsari 20484-074, Novita Dwi Cahyaningrum dengan NIM 20484-075, dan Afifah Nur Rahmayanti dengan NIM 20484-076. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan injeksi klorpromazin HCl. Pengertian injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melebihi kulit atau selaput lendir. Dalam Farmakop Indonesia edisi 3 halaman 13. Sediaan injeksi berdasarkan cara pemberiannya atau penyuntikannya. Intravena atau IV. Larutan yang disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Intramuskular IM, larutan suspensi atau emulsi yang disuntikkan di antara lapisan jaringan atau otot. Intracutan IC, larutan atau suspensi air yang disuntikkan langsung ke dalam kulit dan biasanya digunakan untuk diagnosis. Subcutan SC, larutan yang disuntikkan langsung ke dalam jaringan bawah kulit biasanya di lengan atas atau paha. Dan lain-lain meliputi intrathecal IT atau intraspinal IS atau intradural ID, intraperitoneal IP, intrakardial IKD, intraperudural PD, ekstradural, epidural. Syarat-syarat sediaan injeksi. 1. Aman, tidak menyebabkan iritasi jaringan atau efek toksis. 2. Harus jernih, bebas dari partikel padat kecuali berbentuk suspensi. 3. Tidak berwarna, kecuali bila obatnya memang berwarna. 4. Sedapat mungkin isohidris, agar bila diinjeksikan ke badan tidak terasa sakit dan penyerapan obatnya dapat optimal. 5. Sedapat mungkin isotonis, agar tidak terasa sakit bila disuntikkan. Arti isotonis adalah mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah dan cairan tubuh yang lain. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Puput Nurmasari. Kelebihan dan sediaan injeksi. 1. Bekerja cepat. 2. Dapat digunakan jika obat rusak, jika kena cairan lambung. Merangsang jika ke cairan lambung. Tidak absorpsi secara baik oleh cairan lambung. Kemurnian dan takaran zat khasiat lebih terjamin. Dapat digunakan sebagai depo terapi. Kelemahan sediaan injeksi. Karena bekerja cepat, jika terjadi kekeliruan, sukar dilakukan pencegahan. Cara pemberian lebih sukar, harus memakai tenaga khusus. Kemungkinan terjadi infeksi pada bekas suntikan. Secara ekonomis, lebih mahal dibanding dengan sediaan yang digunakan peroral. Preformulasi zat aktif. Klorpromazin HCl. Klorpromazin HCl berbentuk serbuk hablur putih atau agak putih, kuning, gading, tidak berbau, oleh pengaruh cahaya warna menjadi tua. Klorpromazin merupakan obat antipsikotik turunan fenotiazin. Prinsip efek farmakologinya adalah sebagai psikotropik dan ia juga mempunyai efek sedatif dan antiemetik. Zat ini dapat menyumbat saluran empedu sesudah 2-4 minggu dan kerusakan ini tidak selalu reversibel. Kelainan darah agak sering dilaporkan. Efek samping lainnya adalah efek sedatifnya yang kuat dan GEP yang sering kali terjadi.
Asam askorbat. Asam askorbat berbentuk serbuk kristal dan berwarna kuning, keputihan, tidak hidroskopik, tidak berbau, dan rasa asam. Asam askorbat digunakan sebagai antioksidan, pengatur pH larutan injeksi. Inkompatibel bertentangan dengan alkali, ion logam, berat, tembaga, dan besi, mengasidasi bahan metanamine, pilaprine, hidroksida, priamine, maleat, salisiamid, natrium nitrit, natrium salisilat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Natrium klorida. Natrium klorida berbentuk serbuk hablur putih atau hablur tidak berwarna, memiliki rasa asin. Natrium klorida berkhasiat sebagai pengisotonis. Kelarutan agak larut dalam etanol, larut dalam 250 bagian etanol 95%, larut dalam 10 bagian gliserin, larutan dalam 2,8 bagian air. pH natrium klorida yaitu 6,7 sampai 7,3 dengan wadah dan penyimpanan yang tertutup baik. Inkompatibilitas cairan natrium klorida encer bersifat korosif terhadap besi. Bereaksi membentuk endapan dengan perak, timah, garam raksa. Pengoksidasi kuat melepaskan klorin dari larutan natrium klorida. Daya larut dari bahan pengawet metil paraben dapat menurun dalam natrium klorida. Natrium hidroksida. Natrium hidroksidat jernih tidak berwarna, memiliki bau khas yang tajam. Sinonimnya pada soda api E524, alkali hidroksidum natrii, alkali soda sodium hidrat, berkhasiat sebagai penambah kebasaan. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol 95%. pH 0,1 N. Natrium hidroksida adalah basa kuat dan tidak kompatibel dengan senyawa yang mudah mengalami hidrolisis atau oksidasi, bereaksi dengan asam ster dan eter, terutama dalam larutan eter. Sodium metabisulfit. Sodium metabisulfit merupakan kristal tidak berwarna, prismatik atau putih bubuk kristal putih krem yang memiliki bau belerang, dioksida, dan rasa asam asin. Natrium metabisulfat merupakan antimikroba, pengawet, antioksidan. Natrium metabisulfit berisi sejumlah kecil natrium sulfit dan natrium sulfat. Penambahan larutan natrium metabisulfit solusi mengakibatkan penurunan stabilitas metabisulfat. Bahan harus disimpan dalam wadah tertutup dengan baik, terlindung dari cahaya di tempat dingin dan kering. Bensil alkohol. Bensil alkohol digunakan sebagai antimikroba, pengawet, desinfektan, dan pelarut. Bensil alkohol adalah antimikroba pengawet yang digunakan dalam kosmetik, makanan, dan berbagai macam formulasi farmasi termasuk oral maupun parenteral pada konsentrasi sampai 2,0% V per V. Bensil alkohol 10% V per V solusi juga memiliki beberapa properti obat bius lokal yang dimanfaatkan dalam beberapa parenteral, produk batuk, oftalmik, solusi salep, dan semprotan aerosol dermalogi. Bensil alkohol merupakan zat tidak berwarna dan berminyak cair dengan bau aromatik yang samar dan tajam. Pembakaran rasa. Nama lain bensil alkohol adalah benzilicus alkohol, benzenemethanol, ahidroksitoluene, penilkarbinol, penilmetanol, atolunol, hidroklorik asid. Asam klorida merupakan zat tidak berwarna, fuming larutan hidrogen klorida dengan bau menyengat. Hidroklorik asid memiliki sinonim salicilium, hidrokloridum, konsentratum, korohidrik asam, asam klorida pekat E507. Aqua Pro Injection.
cairan jernih, tidak berbau, tidak berasa. Sinonim air steril untuk injeksi, berkhasiat sebagai pelarut. Disimpan dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik, tidak lebih besar dari 1 liter. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita. Formula injeksi klorpromazin HCl. Tiap 1 mili mengandung klorpromazin HCl 25 mg, asam askorbat 2 mg, natrium pirosulfit 1 mg, sodium klorid 1 mg, benzil alkohol 20 mg, HCl 0,1 N, kuantum satis, NaOH 0,1 N, kuantum satis, tonisitas, perhitungan isotonis atau tonisitas, 1 ekuivalen klorpromazin HCl sama dengan 0,10 Farmakope Indonesia edisi 4, ekuivalen asam askorbat sama dengan 0,18 Farmakope Indonesia edisi 4, natrium pirosulfit sama dengan 0,67 Farmakope Indonesia edisi 4, sodium klorid atau NaCl sama dengan 1, benzil alkohol 0,17 Farmakope Indonesia edisi 4, klorpromazin HCl sama dengan 0,025 dikali 100% sama dengan 25%, asam askorbat sama dengan 0,002 per 1 dikali 100% sama dengan 0,2%. Natrium pirosulfit sama dengan 0,001 per 1 dikali 100% sama dengan 0,1%. Sodium klorid atau NaCl sama dengan 0,001 per 1 dikali 100% sama dengan 0,1%. Benzil alkohol sama dengan 0,02 per 1 dikali 100% sama dengan 2%. W sama dengan 0,9. C dikali E. W sama dengan 0,9 dikurangi buka kurung 2,5 dikali 0,10 tutup kurung ditambah 0,2 dikali 0,18 ditambah 0,1 dikali 0,67 ditambah 0,1 dikali 1 ditambah 0,17 dikali 2. W sama dengan 0,9 dikurangi 0,025 ditambah 0,036 ditambah 0,067 ditambah 0,1 ditambah 0,34. W sama dengan 0,9 dikurangi 0,793. W sama dengan 0,107 per 100 mili. Untuk 50 mili diperlukan NaCl sebanyak 0,107 per 100 dikali 50 mili, sama dengan 0,0535 gram, sama dengan 53,5 gram. 53,5 mg. Pembukaan dalam satu ampul injeksi klorpromazin HCl mengandung 1 mg NaCl, berarti dalam sediaan 50 ml klorpromazin HCl mengandung sebanyak 50 mg sama dengan 533,5 mg. Perhitungan HCl yang diperlukan serta sama banyak NaCl yang telah ada di resep standar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. Selanjutnya yaitu perhitungan dan penimbangan bahan. Untuk perhitungan bahan,
dilebihkan 8 ampul, yaitu 2 ditambah 8 menjadi 10 ampul. Selanjutnya, volume yang dibuat dengan rumus N plus 2, V plus 6, sama dengan 10 plus 2 dikali 1,1 ditambah 6 mili, sama dengan 19,2 mili. Add-kan sampai 50 mili. Yang pertama, kloropazin HCl sama dengan 25 mg dikali 50 mili sama dengan 1250 mg. Kloropazin HCl dilebihkan 5% menjadi 5% dikali 1250 mg sama dengan 62,5 mg. Jadi, kloropazin HCl yang diambil sebanyak 1250 mg ditambah 62,5 mg, yaitu 1312,5 mg. Yang kedua, asam askorbat sama dengan 2 mg dikali 50 mili sama dengan 100 mg. Yang ketiga, natrii pirosulfis sama dengan 1 mg dikali 50 mili sama dengan 50 mg. Selanjutnya, NaCl 1 mg dikali 50 mili sama dengan 50 mg. Untuk bensil alkohol, 2 mg dikali 50 mg sama dengan 1000 mg. Untuk HCl diberikan seperlunya, NaOH diberikan seperlunya, dan aqua pro injeksi di-add-kan sampai 50 mili. Yang kedua, penimbangan bahan. Yang pertama adalah kloropazin HCl 1312,5 ditimbang sebanyak 1300 mg. Yang kedua, asam askorbat ditimbang 100 mg. Yang ketiga, natrii pirosulfis ditimbang 50 mg. Yang keempat, NaCl 50 mg. Yang kelima, bensil alkohol 1000 mg. Untuk HCl dan NaOH diberikan seperlunya dan aqua pro injeksi add-kan 50 mili. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.